Halo semua, kita seneng banget ada banyak yang tune in di Worship and Words. Bahkan dari berbagai area di Indonesia, antara Sabang sampai Merauke dan dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman doa-doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk ada yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, atau WhatsApp ke nomor di bawah ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Halo semuanya, selamat malam. Welcome to Worship and Words. Malam hari ini kita akan kembali mengucap syukur dan berdoa melalui pujian dan penyembahan. Untuk teman-teman yang menonton secara live, bisa share permohonan doanya di kolom komentar supaya nanti kita bisa doakan bersama. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan malam hari ini. Mari kita fokuskan pikiran kita sama Tuhan. Boleh bersama kita mengucapkan syukur kita sama Tuhan buat nafas hidup hari ini, buat kebaikan Tuhan hari ini, buat penyertaan Tuhan hari ini. Yes God, yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiap kehidupan kita malam hari ini. Yes God, Allah Roh Kudus hadir malam hari ini Tuhan. Berikan kami ketenangan, berikan kami pengharapan. Yes God. Bersama bawa doa kita. Kau Tuhan yang selalu mendengar setiap kebutuhan kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Bapa
Mari bersama katakan, penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, Kau penghibur bagi setiap jiwa kami Tuhan. penghibur bagi Yes, terima kasih Allah Roh Kudus. ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku.
Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi setiap kebutuhan kami Tuhan. memenuhi keperluanku. Dan gak pernah sekalipun Kau mengecewakan kami Tuhan. Pernah yang mengecewakan, Yesusku tak pernah gagal. Bersama dengan mengangkat tangan, Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. yes Tuhan kami percaya Kau penolong yang setia. Yes God, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Thank you Jesus. Kami percaya Kau Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi beri tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Thank you God, thank you Lord. Mohon malam hari ini saya mau bagikan satu ayat dari Mazmur 62 ayat 5 yang bunyinya, hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mungkin momen-momen malam hari ini gak sesuai sama harapan kita, tapi itu jangan membuat kita jauh dari Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan kita, Dia sumber ketenangan kita. Dari mana hati kita tenang, di situ kita akan merasa aman. Amin. Amin. Mari sama-sama kita buka hati kita kembali buat Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Hanya dalam Kau Tuhan ada
cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas Tuhan. Kejayaanmu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Bersama dengan mengangkat tangan kita, Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Kami percaya, kita aman di dalam-Mu, Tuhan. Karena Tuhan tak terbatas. Thank you, Jesus. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan kami boleh bernyanyi di hadapan Tuhan. Kami tahu dimanapun kami berada, Tuhan mendengarkan kami. Malam hari ini kami berdoa bersama-sama buat teman-teman, rekan-rekan kami yang mungkin mengalami beberapa masalah di area keluarga mereka. Yakinkan mereka Tuhan adalah Tuhan yang peduli atas keluarga mereka. Yakinkan mereka tidak sendiri.
Tuhan adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Ketika mereka berseru, Tuhan mendengarkan dan Tuhan bergerak atas keluarga mereka. Kuatkan keluarga-keluarga yang lagi lemah, yang lagi retak. Mereka-mereka yang mungkin capek menghadapi keluarga mereka, berikan mereka kekuatan. Yakinkan mereka tidak sendiri, tapi Tuhan berjalan menyertai mereka. Yakinkan mereka, Tuhan dapat diandalkan. Buat mereka-mereka yang menghadapi pergumulan di area pekerjaan mereka, kami berdoa, bukailah tingkap langit, tingkap sorga. Jalan-jalan yang kelihatannya buntu, Tuhan bukakan jalan buat mereka. Yakinkan mereka, berkat Tuhan lebih besar daripada pergumulan mereka. Yakinkan kami semua, kami tidak sendiri. Tapi belas kasihan Tuhan untuk area financial kami masih ada. Dan berkat-Mu, mujizat-Mu masih terjadi dulu, sekarang dan selamanya. Kami berdoa buat yang berhadapan dengan urusan sekolah. Apapun itu, yang mungkin memilih jurusan, yang mungkin memilih nama sekolah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang membutuhkan terobosan di area apapun. Hamba-Mu berdoa, nyatakan kuasa-Mu, berikan tuntunan-Mu, berikan hikmat-Mu. Yakinkan kami semua kemuliaan Tuhan ada bersama dengan kami. Yang menghadapi pergumulan di dalam kesehatan mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau sambut menyembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu ada dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dan kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kami berdoa Tuhan buat kami yang menghadapi pergumulan di area pelayanan kami. Tuhan berikan kami semangat yang baru. Yakinkan Tuhan pemenang itu berjalan bersama dengan kami. Terima kasih, bicaralah buat kami semua. Sampaikan pesan-Mu yang kami percaya mencelikkan mata kami lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, kami berdoa bersama berkata, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama lewat kesempatan kita di Worship and Words ini. Dan saya selalu berdoa kita semua boleh mengalami kuasa Tuhan, baik lewat doa, lewat lagu, lewat pesan firman Tuhan. Nah, hari ini saya kepingin ngajak saudara melihat sebuah pesan firman Tuhan yang judulnya adalah belum tentu bisa lagi. Belum tentu bisa lagi. Boleh gak? Untuk membiasakan kita selalu merespon, tulis di chat grup saudara masing-masing, belum tentu bisa lagi. Belum tentu bisa lagi. Nah saudara, kenapa saya membawa judul ini? Karena gini saudara, dalam kehidupan ini kita membutuhkan banyak ini saudara, cara untuk menghadapi hal-hal dalam kehidupan. Menghadapi keluarga kita, menghadapi pekerjaan kita, menghadapi sekolah kita, menghadapi pelayanan kita. Seringkali kita butuh tahu caranya gimana. Dan gak jarang ketika saudara lihat cara seseorang atau cara yang kita mungkin pernah lakukan, kita lihat itu works, kita akan berpikir, kalau itu works buat aku, maka itu juga akan works buat orang lain. Di satu sisi yes, tapi ternyata kita gak bisa mendewakan cara karena kita akan menemukan cara yang kita pakai works buat kita belum tentu works buat orang lain. Bahkan buat kita di season ini works, di season lain belum tentu. Nah saya kepingin ngajak saudara lihat sebuah cerita bersama-sama. Suatu ketika orang Israel itu lagi mau perang sama orang Filistin. Cerita ini beken banget. Tapi mungkin Anda pertama kalinya dengar, mungkin Anda kesekian kalinya dengar. Tapi saya menemukan beberapa poin yang sangat menarik sekali dari cerita ini. Ada orang yang namanya adalah Goliat. Nah kita lihat sama-sama dari 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat 4 sampai yang ke-7. Di situ diceritakan, maka seorang jago berkelahi namanya Goliat dari kota Gad keluar dari perkemahan Filistin untuk menantang orang-orang Israel. Tingginya kira-kira 3 meter. 3 meter itu tinggi loh saudara. Saya aja gak sampai 2 meter. Saya 1,1 meter 80 aja gak sampai. 1 meter 75 aja gak sampai. Dan ia memakai topi tembaga
dan baju perang tembaga yang beratnya kira-kira 57 kilogram. Wih, berat banget ya. Kakinya dilindungi oleh penutup kaki dari tembaga. Di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya sebesar kayu pada alat tenun. Dan mata tombaknya kira-kira 7 kilogram beratnya. Seorang prajurit berjalan di depannya dengan membawa perisainya. Wow, Anda bisa bayangkan orang ini tingginya 3 meter. Dia dengan perlengkapan yang sangat lengkap sekali ditulis oleh Alkitab, dicatat ini yang dia bawa. Ini cara dia bertahan, ini cara dia menang. Ada orang di depannya membawakan perisai buat dia. Nah orang ini pendek cerita dengan kelengkapan seperti ini tinggi 3 meter. Saudara perlu tahu orang Israel bukan tipikal orang yang tinggi-tinggi tapi agak pendek. Nah orang ini berteriak-teriak nantangin orang Israel dan ngejek-ngejek orang Israel untuk duel. Israel, lu daripada kita perang, mending kita duel. Siapa yang kalah dari duel tersebut itu berarti bangsanya kalah. Nah, orang Israel gak ada yang berani. Dan kemudian orang ini ngejek-ngejek, nantang-nantang, bahkan ngejek-ngejek Tuhannya orang Israel. Wah, dan ini udah jadi sesuatu yang kebangetan, Bapak Ibu saudara Tuhan. Nah, lalu kemudian muncullah Daud, yang dimana kakak-kakaknya itu ada di medan perang, lebih perkasa dari dia. Daud bukan orang yang lebih perkasa dan gak pernah ada di medan perang. Tapi dia cuma ngebalain kambing domba keluarganya. Lalu kemudian Daud ini disuruh ke sana sama papanya untuk kirim makanan buat kakak-kakaknya. Nah waktu itu pendek cerita saya kepingin ngajak saudara bersama-sama. Daud denger orang ini yang tingginya 3 meter. Jauh lebih tinggi dari kakak-kakaknya. Nantangin gak ada yang berani. Ngejek-ngejek Tuhan lagi. Daud gak terima. Dia bilang kalau gak ada yang maju aku aja yang maju. Nah pendek cerita. Waktu dia ngomong ke Saul, kalau dia mau maju, ini jawab Saul. Kita akan baca ayat ini, cerita ini dari ayat 33 sampai ayat yang ke-40. Jawab Saul, jangan jawab Saul. Bagaimana mungkin engkau bertanding dengan dia? Engkau masih muda sekali, sedangkan dia sudah biasa berperang sejak lama. Sejak masa mudanya, ayat 34. Tetapi Daud berkata, Baginda, hamba biasa menggembalakan domba ayah hamba. Bila mana ada singa atau beruang datang menerkam domba, binatang buas itu hamba kejar dan hamba hantam. Lalu domba itu hamba selamatkan. Dan jika singa atau beruang itu melawan hamba, maka hamba pegang lehernya, lalu hamba pukul sampai mati. Hamba telah membunuh singa maupun beruang. Dan orang Filistin si kafir itu juga akan sama seperti binatang-binatang itu. Karena ia berani menghina tentara Allah dari Allah yang hidup. Tuhan telah menyelamatkan hamba dari singa dan beruang. Dia juga akan menyelamatkan hamba dari orang Filistin itu. Lalu kata Saul kepadanya, baiklah semoga Tuhan menolongmu. Saul memberikan pakaian perangnya, yaitu sebuah baju besi kepada Daud. Dan Daud mengenakannya. Lalu Saul memakaikan topi tembaga pada kepala Daud. Akhirnya Daud mengikatkan pedang Saul pada baju besi itu. Lalu mencoba berjalan tapi gak bisa. Karena Daud tidak biasa memakai pakaian perang. Hamba tidak bisa berjalan dengan pakaian ini, katanya kepada Saul. Hamba tidak biasa memakainya. Lalu seluruh pakaian perang itu ditinggalkannya. Ayat yang ke-40. Kemudian ia mengambil tongkat gembalanya dan memilih 5 buah batu yang bulat dari sungai. Lalu dimasukkannya ke dalam kantongnya. Dengan umban siap di tangannya, pergilah ia menemui Goliat. Nah dari cerita pendek ini semua orang udah tahu lah. Oh yes, waktu dia mau maju perang, Saul care, Saul peduli. Lalu kemudian Saul kasih tahu, nih kamu kalau mau maju dah kamu pakai bajuku aja deh. Sesuatu yang baik yang Saul lakukan mau minjemin bajunya. Tapi karena Daud gak terbiasa, dia mencoba maju, dia gak mau, dia lepas bajunya, dia bilang aku jalan aja gak bisa. Nah ini bicara soal cara. Lalu kemudian sesuatu yang Daud lakukan yang mungkin seringkali orang juga yang membuat cerita ini jadi terkenal adalah ini saudara. Dia ambil batu, dia ambil 5 batu. Dan dia pakai dalam bahasa Indonesia lamanya dipakai kata pengali-ali. Atau zaman sekarang mungkin orang menerjemahkannya seperti katapel. Dia pakai katapel dan ini yang menarik. Dia lemparkan batu itu dengan katapelnya. Daud yang gak punya pengalaman perang lawan manusia, cuma punya pengalaman lawan binatang. Dia lemparkan dan kemudian batu itu kena di kepalanya Goliat.
Orang yang sudah dengan cara yang sangat legend, yang sangat hebat, orang yang dengan cara yang sangat pengalaman tinggi, ternyata kalah dengan cara yang berbeda. Nah, saya tahu ketika kita melihat cerita ini, oh ya, aku udah tahu kok ceritanya. It's okay, tapi tunggu dulu. Dan cerita ini membuat jadi cerita yang terkenal selama berabad-abad, dari generasi ke generasi, karena cerita Katapel ini, saudara. Tapi yang saya kepingin aja saudara lihat adalah gini, sebuah cara tidak selalu cocok. Kita perlu menemukan cara kita untuk menang. Yes, dari Saul ke Daud, caranya beda. Tapi ini yang saya kepingin saudara lihat lebih dalam, saya belum selesai. Bahwa gini, Daud akhirnya dia menemukan, wah, cara batu Katapel ini works buat dia. Katapel itu works buat Daud, tapi itu bukan hal yang dia abadikan. Saya ulang sekali lagi. Cara itu works, Katapel itu works buat Daud, tapi itu bukan yang dia abadikan. Suatu ketika, waktu Daud akhirnya dia naik jadi raja, dia punya pasukan-pasukan. Dia gak suruh orang-orangnya untuk pakai Katapel. Dia gak bilang kepada orang-orangnya, hey guys, kamu tahu aku ini pernah menang lawan Goliat. Tidak pernah ada sejarah seseorang menang lawan raksasa, seorang kecil menang lawan raksasa. Di waktu itu gak ada tentara yang berani maju. Caraku adalah pakai Katapel. Oleh karena itu mulai sekarang di kerajaanku, kerajaan Daud, semua harus main Katapel. Ini adalah senjata yang Tuhan titipkan. Ini adalah cara yang Tuhan titipkan kepada kita. Daud gak ngomong gitu loh. Menariknya, Daud ini adalah orang yang punya pasukan hebat. Di Alkitab dikatakan dia punya 2 geng. Yang pertama namanya adalah pasukan Triwira. Satunya lagi adalah pasukan kumpulan Tridasawira. Oke. Nah, pasukan Triwiranya Daud dan Tridasawiranya Daud, senjatanya dan caranya itu beda-beda. Saudara perhatikan. Pasukan Daud yang terkenal yang pertama namanya adalah Isbal. Dia itu bisa 1 orang sekali tempur mengalahkan 800 orang. Yang menarik, Isbal gak pakai batu seperti Daud. Yang dia pakai adalah tombak. Dia pakai tombak ngalahkan 800 orang. Orang berikutnya namanya adalah Eleasar. 1 orang bisa ngalahkan banyak orang Filistin. Dan dikatakan di firman Tuhan, tangannya sampai kejang. Dan senjatanya gak bisa dilepas dari tangannya karena tangannya kejang. Apa yang Eleasar pakai? Dia gak pakai batu Katapel, tapi dia pakai pedang. Isbal pakai tombak, Eleasar pakai pedang. Abisai, salah satu pasukan Daud yang hebat yang lain, dia juga pakai ini, dia pakai tombak. Ada pasukan Daud yang lain namanya adalah Benaya yang juga terkenal. Senjatanya dia adalah tongkat, bukan batu. Bukan batu, padahal Daud rajanya. Daud yang menaungi orang-orang ini. Daud bisa aja berkata, guys, kalau kamu mau ada di gengku, kamu perang pakai caraku. Kalau kamu mau ada jadi pasukanku, kamu perang pakai caraku. Karena cara yang Tuhan titipkan kepadaku adalah cara Katapel. Dan Katapel ini adalah titisan dewa. Ini adalah cara dewa. No. Tidak. Daud mengerti. Perhatikan ini. Seperti dia tidak dipaksa pakai baju Saul, dia juga tidak memaksa timnya pakai Katapelnya. Saya ulang sekali lagi, seperti dia tidak dipaksa pakai baju Saul, dia juga tidak memaksa timnya untuk pakai Katapelnya. Saudara, just because something works for you or for a season doesn't mean that it will works for everybody and any season. Dalam bahasa Indonesia artinya gini saudara, coba saudara catat ini kalau ini menolong saudara. Hanya karena satu cara works buat saudara, buat sebuah masa, sebuah musim, bukan berarti itu cara itu akan works buat orang lain dan juga bahkan di musim yang lain dalam kehidupan saudara.
Sebuah cara mungkin works buat si A, tapi belum tentu works buat si B. Buat Anda sendiri, mungkin sebuah cara berhasil di sebuah musim. Tapi di musim yang lain, mungkin perlu cara yang berbeda. Demikian juga dengan Daud. Perhatikan saya. Daud pakai katapel. Saya cuma lihat satu kali dalam cerita kehidupannya. Setelah dia lawan Goliat, nggak ada lagi cerita Daud main katapel lagi. Nangkap saudara? Karena apa yang works buat satu masa, belum tentu works for the next season. Nah, kita perlu jadi orang-orang yang menemukan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Di masa ini. Kalau di masa yang akan datang akan apa lagi? Seringkali banyak orang yang stuck, terjebak dengan sebuah cara. Dan kita gak bisa keluar dari cara itu. Kita berpikir ini titisan Tuhan. Ternyata Tuhan titipkan sebuah cara untuk sebuah musim. Setelah itu bisa selesai. Oleh karena itu pertanyaannya adalah gini, oke, apa dong yang aku harus lakukan Ezra dalam kehidupanku? Very simple, 2 hal saya mau jelaskan kepada saudara langsung. 2 hal yang dapat saudara lakukan, catat ini baik-baik. Yang pertama adalah gini, be firm on principle, flexible on method. Saya ulang sekali lagi, be firm on principle, flexible on method. Jadilah orang yang kokoh, tegas dalam prinsip-prinsip, tapi fleksibel dalam metode-metode. Ini tegas dalam prinsip, tapi fleksibel dalam metodenya. Yang pertama. Yang kedua adalah, setelah saya jelaskan 2 hal ini baru nanti saya akan ngomong lagi. Be stubborn on your goals. Jadilah orang yang ini, keras kepala pada tujuan Anda, tapi fleksibel dalam metode. Be stubborn on your goals, but flexible on methods. Dalam tujuan, dalam goal, kita harus tekun, harus gigih, harus keras kepala, stubborn. Tapi kita harus fleksibel dalam metode kita. Nah, seringkali kita jadi orang yang justru kita stubborn soal sebuah metode. Sampai goalnya kita fleksibelkan. Metodenya kita firm banget. Prinsipalnya kita fleksibelkan. Bahaya banget. Oleh karena itu, buat Daud, waktu dia mau maju perang. Kembali ke cerita Daud tadi ya. Waktu dia mau maju perang melawan Goliat, apa yang dia katakan? Dia gak berkata, aku selama ini udah belajar main batu. Aku akan buktikan batuku, caraku lebih hebat dari caramu Goliat. No, saudara mau tahu apa yang Daud katakan kepada Goliat waktu dia mau maju perang? Coba, ini adalah detik-detik terakhir. Istilahnya kalau you make it or you break it. Kamu menang atau kamu mati. Ini yang Daud katakan. Kita lihat sama-sama dalam tulisannya Daud. Dari cerita lanjutan itu. 1 Samuel 17. Saya kepingin ajak saudara lihat ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud menjawab. Engkau datang melawan aku dengan pedang, tombak dan lembing. Dia bicara cara kan? Dia gak ngomong tetapi aku datang dengan katapel, dengan pengalih-alih. Enggak. Dia ngomong gini. Tetapi aku datang melawanmu dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Allah tentara Israel yang kau hina itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau kepadaku. Engkau akan kukalahkan dan kepalamu akan kupenggal. Tubuhmu dan tubuh prajurit-prajurit Filistin akan kuberikan kepada burung dan binatang supaya dimakan. Maka seluruh dunia akan tahu bahwa kami bangsa Israel mempunyai, perhatikan ini saudara, Allah yang kami sembah. Bukan cara batu katapel, bukan, tapi Allah yang kami sembah. Dan semua orang di sini akan melihat bahwa Tuhan tidak memerlukan pedang atau tombak untuk menyelamatkan umatnya. Dialah yang menentukan jalan peperangan ini dan dia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, dari tulisan Daud di 2 ayat ini, 3 ayat ini, ayat 45 sampai 47. Ini adalah ayat yang menjelaskan bahwa Daud itu firm on the principle. Dia itu tegas
dalam prinsip. Dia bukan bicara soal metode, tapi soal prinsip, soal goal. Demikian juga dalam kehidupan kita. Saya kepingin ngajak saudara melihat bersama-sama. Orang bisa jadi kaya dengan cara apapun loh. Tapi cara mereka jadi kaya tidak harus selalu ada contoh. Dan cara itu bukan satu-satunya cara. Kadang orang bisa pakai cara yang takut Tuhan. Kadang orang pakai cara yang tidak takut Tuhan. Tapi kalau saudara firm on principle, flexible on method, maka saudara akan lihat, oh caranya nggak benar. Saudara nggak akan ngikutin cara itu. Tapi kalau saudara adalah orang yang, pokoknya ngikutin metodenya, prinsip nanti bisa di-adjust, maka saudara akan jadi orang yang seperti itu. Nggak apa-apa, kita ikutin caranya. Ya nggak benar, ya wis lah, ya udahlah. Stubborn on the goals, flexible on methods. Bapak Ibu Saudara Tuhan, saya masih ingat sekali di momen saya dan adik-adik kita balik ke Indonesia. Ada metode-metode yang Akong pertahankan. Lagu Tabernacle Glory. Cara berpakaian. Tatanan ibadah. Ada hal-hal yang dipertahankan. Metode-metode. Tapi ini salah satu hal yang Tuhan titipkan kepada kita. Dan saya bersyukur Pastor Lukas, dia juga adalah orang yang sangat paham. Metodenya perlu berubah. Tapi prinsipnya sama, goalnya sama. Memenangkan jiwa, memuridkan orang, nolong orang dari gak kenal Tuhan bisa ngalamin Tuhan. So ini yang kita lakukan. Firm on the principle, flexible on the method. Stubborn on the goals, but flexible on the methods. Saya masih ingat sekali ketika Tuhan titipkan kepada saya untuk menjalankan Departemen Pemudanya Tabernacle. Ada banyak hal yang saya robah, namanya ganti TYF. Kemasannya sangat berbeda. Lalu kemudian saya tahu Akong saya gak setuju dengan apa yang saya lakukan. Tapi di momen saya bisa duduk sama dia, saya katakan, Akong, Ezra ini sebetulnya kepingin loh ngomong soal tabernakel. Karena gaya khotbahnya dia selalu khotbah tabernakel kan. Tapi tahukah Akong apa yang kita lakukan itu persis prinsipnya, goalnya seperti tabernakel. Loh kok bisa? Ya. Setiap acara youth-nya tabernakel yang kita tekankan itu ada 5 hal. Bagaimana memenangkan jiwa, bagaimana mengupgrade praise and worship, bagaimana memperkuat persekutuan, fellowship, bagaimana mencetak pelayan, bagaimana memuridkan mereka. Selalu 5 hal ini. Dan ini seperti tabernakel Akong. Akong saya gak setuju dengan 5 hal ini. Padahal saya dapat itu alkitabiah banget dari Kisah 2 ayat 41-47. Yang kemudian diterjemahkan, dibahas oleh Rick Warren. Jadi famous banget. Tapi kalau Akong saya ngertinya adalah gini. Kolam pembasuhan, mesbah bakaran, meja roti, pelita emas, mesbah dupa, tabut perjanjian. Itu adalah furniture yang ada di tabernakel. Dan saya katakan kepada Akong, furniture yang ada di tabernakel itu mirip banget dengan ini. Bagaimana ngajarin orang Yesus menyelamatkan. Kolam pembasuhan, mesbah bakaran. Bagaimana orang bisa enjoying praise and worship. Masuk ke ruangan kudus. Di situ ada meja roti, pelita emas, mesbah dupa. Di situ ada persekutuan, kedekatan satu sama lain. Bagaimana memuridkan orang makin mengenal firman Tuhan. Roti, right? Bagaimana melayani, karena cuma yang bisa masuk sampai ke tabut perjanjian hanya orang-orang yang pelayan-pelayan khususnya Tuhan. Dan saya ceritain Akong saya, bukankah ini hal yang mirip, cuman bahasanya beda. Dari situ yang awalnya dia gak cocok banget, gak suka banget, dia mulai ngomong, wow, prinsipnya sama, metodenya berbeda. Goalnya sama, metodenya berbeda. Saya ingat banget waktu kita bikin Sound of Praise, Akong saya gak pernah setuju. Waktu kita bikin Sound of Praise, Akong gak pernah support. 4 tahun pertama Akong nolak banget soal Sound of Praise.
Tapi waktu Son of Praise dikerjakan lagi, saya ingat banget tahu dia datang di acara tersebut. Dan saya udah bingung, wah pulang kena kuliah nih. Pulang besok, wah dia bakal ngomel. Tapi Pak Lukas yang barengin Akong di hari berikutnya dia bilang, kalian tahu gak Akong bilang apa? Akong bilang, perlu sering-sering bikin yang kayak gini. Wah saya pikir gak mungkin, itu paling papa habis kena omel, dia kepingin kita yang juga kena omel. But it wasn't like that. Dia bilang ketemu dengan saya beberapa hari berikutnya, exactly yang seperti dia sampaikan kepada Pak Lukas. Kalian perlu sering-sering bikin ini, kapan bikin lagi? 2 tahun lagi Akong, males kalian, kenapa 2 tahun lagi masih muda kok males? Loh Akong bukan males, kenapa? Gak ada duitnya. Berapa budgetnya? Di zaman itu kita ngomong 750 juta tahun 2014. Wow, dia langsung mikir, wow besar ya budgetnya. Bapak Ibu saudara sekalian, tapi dia berkata, Akong senang lihat ada banyak ribuan orang ngalami Tuhan, nyembah Tuhan. Caranya beda, tapi prinsipnya sama. Caranya beda, tapi goalnya sama. Ada oma-oma yang datang gak sengaja keundang. Dia berkata, Esra, oma udah mau pulang. Lihat cara kalian pakai baju, lihat rambut kalian yang wanita like. Lihat lightingnya gak tahan. Tapi waktu kalian berdoa, oma bisa kerasa, wah Tuhan yang sama, Roh Kudus yang sama, caranya beda. Karena targetnya beda, karena masanya beda, karena musimnya beda. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya kepingin aja saudara lihat dua hal simple ini. Be firm on principle, flexible on method. Dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara. Be firm on the principle, flexible on methods. Be stubborn on your goals, flexible on methods. Jadilah orang yang stubborn on your goals, stubborn on your goals. Tapi flexible on methods, caranya gimana terserah. Tapi ini prinsipnya, ini goalnya, ini prinsipnya, ini goalnya. Caranya gimana terserah, tapi ini prinsipnya, ini goalnya. Saya berdoa dalam kehidupan saudara, apapun yang sedang saudara hadapi, apapun yang jadi pergumulan saudara, jangan sampai kita kebalik. Tapi marilah kita jadi orang-orang yang firm on principle, flexible on method, stubborn on your goals, flexible on methods. Kalau Tuhan titipkan kata apel kepada Daud ketika menghadapi Goliat, setelah itu selesai, Daud gak pakai lagi dan Daud gak bingung soal kata apel. Dia izinkan orang-orangnya pakai tombak, pakai pedang, pakai tongkat. Dia pun juga melihat cara yang berbeda. Izinkan saya berkata kepada saudara, kalau Tuhan pernah lakukan sebuah cara yang luar biasa, Dia akan titipkan cara-cara baru dalam hidup saudara. Dia akan titipkan cara-cara baru buat keluarga saudara. Dia akan titipkan cara-cara baru buat season-season baru kehidupan saudara. Oleh karena itu ini, berharaplah kepada Tuhan lebih daripada berharap kepada sebuah cara. Berharaplah kepada Tuhan lebih daripada berharap sebuah metode. Dan temukan metode apa, cara apa yang Tuhan mau titipkan kepada saudara. Kepada season kehidupan saudara. Kita doa sama-sama yuk. Tuhan, kami bersyukur. Sebagian dari kami mungkin kami pernah lihat kemuliaan Tuhan. Kami pernah lihat kemenangan Tuhan di musim kehidupan kami. Tapi ingatkan kami, Tuhan gak berhenti sampai di situ. Tuhan masih mau menyatakan kemuliaan dan mujizat-Mu lagi dan lagi dan lagi dan lagi di musim-musim kehidupan kami. Dengan cara yang berbeda. Selama kami tahu, berharap Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan yang melakukan segalanya. Kami firm on principle, stubborn on goals. Kami akan lihat metode-metode baru yang Tuhan mau kerjakan. Kalau ada anak-anakmu yang menghadapi pergumulan di keluarga, di kerjaan, sekolah mereka, hamba-Mu berdoa, nyatakan kemuliaan-Mu dengan cara-Mu yang ajaib. Nyatakan kemuliaan-Mu dengan cara-Mu yang ajaib. Yakinkan kami, Tuhan tidak pernah memikirkan menyusahkan, memiskinkan kami. Tapi Engkau punya rencana damai sejahtera yang mendatangkan masa depan yang penuh pengharapan.
dengan caranya Tuhan. Buat kami bisa align dengan caranya Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan. Dan kami akan melihat perkara Tuhan ajaib dalam kehidupan kami. Perkara-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Buat kami berjalan bersama Engkau lebih dekat, lebih nempel sama Tuhan. Lebih daripada nempel kepada orang lain dan cara apapun. Karena cara-Mu yang terbaik buat kami. Karena Engkau yang tahu yang terbaik buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless.